Mendesak, orang-orang Iran mulai menargetkan Garda Revolusi Islam setelah rezim terpaksa mundur karena tekanan dari Amerika Serikat. Pada hari Sabtu, 18 April 2026 ini, pusat krisis tidak lagi hanya di Selat Hormuz. Fokusnya sekarang adalah reaksi internal. Karena banyak orang di Iran sendiri melihat pembukaan yang diumumkan oleh Teheran sebagai penghinaan politik setelah berhari-hari ancaman, blokade, dan pidato konfrontasi. Apa yang terjadi itu gamblang dan keras. Pada hari Jumat 17 April, Menteri Luar Negeri Abbas Zarahti mengumumkan bahwa Hormuz dibuka untuk kapal-kapal dagang selama gencatan senjata. Namun, pembukaan itu disertai dengan satu detail yang merusak citra kekuatan rezim. Jalur pelayaran tetap harus mendapat izin dari Garda Revolusi Islam dan mengikuti rute yang ditentukan oleh Iran sendiri. Artinya, pemerintah Iran mencoba menunjukkan kendali, tetapi yang tertanam di benak banyak warga Iran adalah gambaran lain. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, rezim menurunkan nada dan buru-buru berusaha mengurangi kerusakan. Disinilah reaksi muncul. Inti dari berita ini bukan hanya soal pembukaan selat. Intinya adalah, setelah mundur itu, kemarahan mulai diarahkan kepada Garda Revolusi Islam, yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai kekuatan paling keras, paling ditakuti, dan paling menentukan dari sistem tersebut. Ketika rezim mengancam seluruh dunia, berbicara tentang perlawanan lalu mundur di bawah tekanan, sorotan pun beralih sasaran. Pertanyaan yang berkembang di dalam Iran sangat sederhana. Kemana perginya semua kekuatan yang dulu dijanjikan akan ditunjukkan oleh Garda? Retakan ini bahkan muncul di dalam aparat resmi rezim. Iran Internasional melaporkan bahwa media pemerintah memberikan kritik langka dan keras kepada Arakci dan tim negosiasi dengan mengatakan bahwa pesan tentang Hormuz menimbulkan kebingungan dan memberi Donald Trump ruang untuk tampil sebagai pemenang. Ketika kubu yang berafiliasi dengan sistem itu sendiri mulai bertabrakan, kerusakan politik sudah terjadi. Mereka yang pertama kali merasakan dampaknya adalah kelompok yang selalu menerima retorika paling agresif dari rezim. Dalam materi yang beredar di media sosial, reaksinya adalah kemarahan, rasa terhina, dan perasaan menyerah dengan kritik terhadap pembukaan Hormuz segera setelah bentrokan dengan Amerika Serikat. Garis ini sejalan dengan apa yang muncul di berita. Ketidakpuasan tidak hanya terbatas pada para penentang rezim. Hal ini juga sampai ke kalangan yang biasanya membela garis keras. Mengapa reaksi ini begitu berdampak? Karena reaksi ini tidak muncul di saat yang tenang. Reaksi ini meledak di Iran yang sudah terluka oleh penindasan, krisis ekonomi, dan ketakutan akan hukuman-hukuman baru di dalam negeri. Reuters melaporkan bahwa setelah perang dan penindasan yang dimulai pada bulan Januari, banyak warga Iran hidup dalam ketakutan akan pengetatan rezim yang lebih besar lagi. Agen tersebut juga melaporkan beberapa bulan yang lalu bahwa protes terhadap pemerintah terjadi bersamaan dengan inflasi di atas 40% dan pemadaman internet yang diberlakukan setelah demonstrasi nasional. Dengan kata lain, masyarakat Iran sudah terluka. Ketika terjadi penarikan di Hormuz, perasaan bagi sebagian masyarakat dan kelompok yang dekat dengan rezim bukanlah kelegaan, melainkan kelemahan yang terungkap. Di mana hal itu paling terlihat jelas? Di Teheran, di jaringan yang dikendalikan, di lingkaran politik rezim, dan dalam imajinasi masyarakat yang selama bertahun-tahun mendengar bahwa Garda Revolusi Islam akan mampu menghadapi konfrontasi apapun. Reuters melaporkan bahwa ratusan kapal masih menunggu kejelasan untuk melintasi Selat Hormuz dan bahwa izin yang diumumkan oleh Iran masih dibatasi oleh otorisasi dari Garda. Hal ini sangat memukul propaganda rezim karena citra yang tersebar ke dunia adalah sebuah sistem yang tertekan, bukan kekuatan yang mengendalikan situasi. Dan siapa yang diuntungkan dari hal ini? Donald Trump. Inilah yang semakin membuat pihak Iran kesal. Dengan mengumumkan pembukaan Selat Hormuz dan melihat Presiden Amerika merayakan tindakan itu secara terbuka, rezim tersebut justru memberikan kepada lawannya sebuah momen kemenangan politik. Media pemerintah Iran memang mengeluhkan hal ini. Pengumuman tersebut memungkinkan Trump menjadi pusat perhatian dalam narasi tersebut. Bagi sebuah rezim yang selalu berusaha menunjukkan perlawanan terbuka terhadap Amerika Serikat, hasil ini terdengar seperti kekalahan moral.
Dan ketika kekalahan moral muncul, yang pertama kali menanggung akibatnya hampir selalu adalah Garda Revolusi Islam. Karena merekalah wajah bersenjata dari proyek ini. Pada akhirnya berita utamanya adalah ini. Rakyat Iran berbalik melawan Garda Revolusi Islam karena rezim tersebut melontarkan ancaman layaknya sebuah kekuatan. Mereka terkena tekanan, layaknya sistem yang rentan, dan kemudian mundur tanpa mampu mempertahankan citra kekuatan mereka sendiri. Apa yang seharusnya tampak seperti manuver yang diperhitungkan justru terdengar seperti mundur karena terpaksa. Apa yang seharusnya menunjukkan kendali justru mulai menunjukkan kemerosotan. Dan apa yang seharusnya memperkuat otoritas pasukan penjaga justru membuka front baru, tuntutan di dalam Iran sendiri. Hari ini, lebih dari sekedar pembukaan kembali sebagian Selat Hormuz, yang paling berat adalah perpecahan ini. Kepercayaan pada tangan besi rezim itu terguncang tepat saat mereka paling membutuhkan untuk terlihat tak terkalahkan.